Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktik pemrograman Geospatial Lab acara yang keempat yang membahas mengenai leaflet JavaScript dasar dalam penggunaannya untuk membuat tampilan map pada website GIS yang telah dibuat. Dan saya di sini Zidnia Nasrani dengan NIM 23518936SP 23096 akan membawakan video pembahasan dan juga demonstrasi dari proyek website yang telah dibuat. Jadi langsung saja pada pengertiannya, Library JavaScript ini merupakan salah satu library JavaScript yang cenderung ringan dan juga mudah digunakan untuk membuat tampilan dari peta interaktif di website. Dan sifatnya yang open source, bisa menampilkan berbagai jenis layer peta, termasuk nanti ada peta dasar atau base map, dan unsur lain seperti marker, dan juga tampilan polyline dan juga polygon. Dan sebagai dasar dari fondasi utama, di sini ada JavaScript yang nanti memanggil fungsi-fungsi dari leaflet. Dan karena sifatnya open source, akan memudahkan pengguna yang nanti tinggal menyalin skripnya, kemudian didistribusikan dan dimodifikasi sesuai tampilan yang diinginkan. Dan pada penggunaannya di sini, dari leaflet ini akan dibuat panggilan fungsi script yang akan menampilkan poligon, kemudian juga terdapat garis dan titik sebagai unsur-unsur utama dari data geospasial. Nanti dimudahkan juga dari tampilan kontrol, di sini ditampilkan terkait base map dan juga checklist yang akan memudahkan dalam menampilkan unsur-unsur lainnya. Dan juga nanti ada fungsi geolokasi yang bisa menampilkan di mana lokasi pengguna yang membuka website tersebut. Di sini JavaScript dan Leaflet ini akan mengatur bagaimana elemen HTML, seperti contohnya div, di mana peta akan ditampilkan dan juga berinteraksi dengan browser, seperti saya di sini menggunakan Chrome. Dan di sini dari fungsi dari HTML, contohnya ada body, contohnya di sini ada tampilan dari ID map, itu adalah salah satu bagian dari HTML, jadi membawakan unsur dari JavaScript-nya Leaflet unsur map akan ditampilkan pada tampilan website di browser. Dan nanti selain ditampilkan akan ditambahkan unsur marker seperti nanti ada tampilan pop-up yang akan menggunakan fungsi dari JavaScript. Dan dari JavaScript itu sendiri nanti bisa menangani berbagai peristiwa event seperti klik, gerakan mouse, atau perubahan peta, atau nanti contohnya tampilan dari pop-up atau tooltip yang ditimbulkan dari hover atau event yang ditimbulkan dari pengguna dengan mengintegrasikan data lain seperti contohnya nanti ada API seperti Google Map, Bing Maps, atau data geoserver lainnya. Langsung saja, di sini juga ada nanti pada website yang telah dibuat, di bagian awal ini diawali dari penggunaan script HTML seperti biasa karena menggunakan kolaborasi dari HTML, JavaScript, dan juga CSS diawali dengan unsur biasa dari HTML terkait head dan mengatur terkait meta dan sebagainya nanti dengan title-nya yaitu leaflet Java.js dan ditampilkan pada bagian depan tab yang dibuka pada Chrome dengan nanti di awal terdapat link yang mencantumkan import atau sebagai sumber eksternal, sehingga nanti bisa digunakan beberapa unsur dari leaflet yang diimpor dengan versi 194. Kemudian di bawahnya juga terdapat bagian dari style. Style ini nanti adalah bagian dari CSS. Jadi diatur terkait tampilan dari width dan height-nya, lebar dan tingginya dari bagian map ini dengan panggilan ID-nya adalah map. Dari head tersebut kemudian dilanjutkan dengan bagian dari unsur body, dan di bagian body ini akan dipanggil ID yang sama yakni map, yang di bawahnya terdapat link yang berisi link script yang akan mengimpor sebagai sumber eksternal juga bagian dari leaflet JavaScript. Jadi bisa digunakan di bagian bawahnya, ini dimulai dari penggunaan inisialisasi petanya dengan variabelnya yakni peta dan dipanggil terkait ID yang sudah diatur sebelumnya terkait map-nya tadi itu. Dengan nanti di sini terdapat fungsi lmap. Dan di sini kan bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa jenis script yang memiliki bagian huruf L. L ini sebenarnya singkatan dari leaflet. Jadi karena fungsinya menggunakan leaflet, di awalnya banyak yang menggunakan huruf L titik gitu. Dan selanjutnya dari inisialisasi peta ini diatur agar set view-nya, jadi ketika nanti pengguna membuka website itu akan ditampilkan sebagai tampilan pertama itu pada koordinat ini. Nah, ini diatur terkait koordinat pertama yang akan ditampilkan dengan zoom levelnya yakni 8. Ini juga bisa diatur apabila kita ubah, contohnya misalnya jadi 10, ini bisa lebih memperbesar tampilan peta yang pertama kali ditampilkan pada tampilan website. Kemudian dilanjutkan pada bagian selanjutnya, yakni tile base map yang akan mengatur terkait variabel OSM-nya. OSM-nya adalah singkatan dari OpenStreetMap dengan unsurnya leaflet-nya yakni tile layer dan link-nya di sini dicantumkan yang akan menjadi base map utamanya yang akan ditampilkan pada kontrol di sini. Jadi dipanggil link-link yang dibutuhkan sebagai base map yang akan ditampilkan di website-nya. Beberapa contohnya terkait base map itu ada OpenStreetMap, kemudian Esri World Imagery, kemudian juga ada Rupa Bumi Indonesia, dan juga OpenToPMap. Nanti ini di masing-masing ada dicantumkan linknya sendiri-sendiri, sehingga dapat ditampilkan pada kontrolnya di sini. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa terdapat huruf dari Z, X, Y, itu nanti akan mengatur terkait zoom yang akan dilakukan pada fungsi peta base map-nya tersebut. Dan juga kalau S ini akan membantu dalam mempercepat tampilan peta yang ditampilkan pada website. Selanjutnya, nanti di bawahnya akan ditambahkan base map tersebut ke dalam petanya menggunakan fungsi dari add to map. Dan di sini karena ketika
awal pembukaan website yang diatur adalah rumah bumi Indonesia sebagai tampilan basement pertama yang akan ditampilkan, ini sebenarnya juga bisa berubah seperti contohnya ketika saya menggunakan Esri, nah nanti ketika pertama kali dibuka adalah tampilan web dari Esri. Lanjut, bagian markernya, di sini saya menggunakan 3 marker, variabel 3 marker, yang masing-masing memiliki koordinatnya masing-masing. Variabel marker yang pertama itu sebagai di sini, nah nanti masing-masing ditampilkan dengan juga ada variabel yang akan mengatur terkait ketiga marker ini menjadi satu variabel yang mencakup semuanya. Jadi nanti di sini akan memudahkan ketika saya hendak menampilkan pada kontrol di sini, bisa dijadikan satu. Nah, di sini bisa langsung diaktifkan secara bersamaan ataupun dinonaktifkan secara bersamaan, karena dari layer group ini bisa menampung ketiga markernya. Dan selanjutnya, ketika nanti pengguna langsung masuk pada website ini, bisa langsung menampilkan marker tersebut karena ada script yang mengatur terkait penambahan marker yang secara langsung menggunakan fungsi add to map. Dan pop-up nanti di sini akan ditampilkan terkait beberapa tampilan pop-up seperti ini. Nah, ini akan muncul ketika nanti pengguna bisa langsung melihatnya ketika masuk pada websitenya, karena langsung diatur agar bisa muncul dengan fungsi open pop-up. Kalau misalnya ini nanti dinonaktifkan, nah maka tidak langsung muncul. Tapi kalau misalnya diklik itu nanti bisa menampilkan pop-up-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari interaktivitas JavaScript. Lanjut pada script yang selanjutnya, ini juga ada bagian pop-up yang lain. Jadi, selain pop-up, itu juga ada tooltip, yang antara pop-up dan tooltip ini di dalamnya juga digunakan fungsi dari HTML. Seperti di sini dalam string-nya itu menggunakan fungsi B dan BR ini adalah break. Jadi pada penggunaan teks yang akan ditampilkan, terdapat beberapa susunan seperti hello, ini yang pertama menggunakan bagian pertamanya, dan juga untuk baris yang selanjutnya dipisahkan dengan fungsi break. Jadi di bawahnya ditampilkan terkait ini adalah pop-up milik marker 1. Masing-masing memiliki pop-up-nya sendiri-sendiri, dan untuk membedakan saya juga menambahkan marker yang kedua, dia tidak menggunakan unsur dari HTML sehingga hanya berupa string sederhana. Nah, ini berbeda. Dan dari pop-up ini dia akan selalu ditampilkan ketika pengguna belum melakukan silang dari fungsi yang ada. Berbeda dari unsur yang selanjutnya, yakni tooltip. Kalau tooltip ini adalah contoh dari fungsi JavaScript sebenarnya mirip mirip seperti hover. Jadi kalau misalnya nanti mouse over diarahkan pada button ini, akan ditampilkan tooltip yang pertama contohnya. Karena di sini adalah tooltip milik marker 1, jadi ketika mouse ini diarahkan ke dalam marker yang pertama, digunakan fungsi dari marker ini. Dilanjutkan pada bagian selanjutnya, yakni ada bagian circle sebagai unsur dari data geospasialnya. Nah, karena di sini dinonaktifkan perintah atau script yang tidak bisa mengatur agar yang akan mengatur agar circle-nya itu tampil langsung ketika nanti pengguna membuka websitenya, itu nanti di sini karena dinonaktifkan maka tidak dapat langsung muncul. Apabila misalnya ini diaktifkan, nah nanti bisa langsung muncul di sini. Jadi, terkait penggunaan untuk memunculkan bagian dari data geospasialnya itu menggunakan fungsi dari add to map di sini. Bagian tersebut nanti juga bisa dilakukan secara manual melalui tampilan kontrol yang sudah ditambahkan di dalam websitenya. Nah, kemudian lanjut pada bagian selanjutnya, di dalamnya ada polyline. Oh ya, kemudian terkait circle dan polyline ini, itu masing-masing memiliki bagian koordinat yang telah dicantumkan sebagai dasar tampilan titik awal dari circle tersebut misalnya. Karena di sini circle-nya memiliki titik awalnya sebagai berikut di sini, maka diatur terkait radiusnya seberapa besar yang diinginkan circle tersebut akan ditampilkan. Misalnya di sini saya kecilkan, maka tampilan lingkarannya, radiusnya akan dipersempit juga pada petanya. Pada fungsi yang selanjutnya, yakni polyline, kalau tadi itu adalah circle, sekarang adalah polyline. Nah, di sini polyline telah saya buat untuk menghubungkan beberapa unsur dari circle, kemudian marker, itu masing-masing memiliki koordinat vertex. Jadi vertex ini adalah sebagai array yang berisi koordinat-koordinat sebagai penghubung titik awal dan titik akhir dari polyline tersebut. Dan di sini ada beberapa polyline. Nah, ini dari yang pertama akan menghubungkan bagian sini dengan bagian marker yang pertama, dan selanjutnya. Kemudian untuk variabel polyline, itu akan diatur terkait color, kemudian lebarnya, dan juga opacity-nya. Opacity ini contohnya adalah, misalnya saya atur menjadi 0,5, jadi transparansinya itu sama dengan opacity yang akan ditampilkan pada perintah kliknya di sini. Nah, satu nanti akan semakin tebal. Kemudian lanjut pada script yang selanjutnya, dengan fungsi dari polyline tersebut langsung ditambahkan ketika pengguna membuka peta, karena menggunakan open pop-up menggunakan add to map di sini. Kemudian lanjut pada bagian selanjutnya, yakni pop-up dan juga tooltip, sama seperti sebelumnya tadi, kalau misalnya pada marker, itu diatur terkait
pop-up dan juga tooltip. Di sini untuk polyline-nya juga bisa diatur agar memunculkan. Nah, di sini contohnya ketika diklik bisa menampilkan pop-up milik lainnya. Dan selanjutnya terdapat fungsi dari bentuk polygon. Kalau polygon ini nanti juga terdapat array yang berisi koordinat-koordinat dari setiap titik awal dan titik akhir dari sudut-sudut polygon tersebut itu ditampilkan pada koordinat yang diatur dalam variabel vertex polygon ini. Kemudian juga di bawahnya terdapat variabel yang mengatur terkait tampilannya dengan bagian color-nya di sini dan juga untuk lebar, opacity, fit color dan juga sebagainya. Dan untuk color ini sendiri nanti bisa menggunakan RGB maupun warna biasa misalnya kalau di sini saya menggunakan green, nanti bisa menampilkan batas poligon, berwarna hijau, namun di sini tidak terlihat karena selain, warna yang kontras, jadi tidak terlalu terlihat. Bisa nah, langsung saja di sini, menggunakan warna oranye karena agar terlihat batasnya dengan warna fill di dalamnya. Dan nanti karena di sini digunakan fungsi add to map, maka poligon tersebut bisa ditampilkan langsung pada tampilan kita ketika website pertama kali dibuka. Dan lanjut, seperti sebelumnya tadi ada pop-up dan tooltip, Polygon juga diatur memiliki tampilan pop-up dan juga tooltip ketika buttonnya diarahkan atau hover atau mouse over pada bagian area Polygon tersebut. Dan selanjutnya ada image overlay. Nah, image overlay ini akan ditampilkan terkait Hillshade Jakarta. Jadi di sini saya menambahkan bagian Hillshade milik Jakarta yang mengambil file PNG Hillshade Jakarta pada folder data yang dibuat di dalam folder acara 4. Jadi di dalam data itu terdapat folder file. Nah, di sini nanti ada hillshadejakarta.png ditampilkan di tampilan indeks dengan dipanggil repositorinya yang sesuai. Bisa dilihat pada bagian peta di websitenya. Nah, di sini diatur agar websitenya menampilkan file PNG dengan image overlay, di-overlaykan gambar dari hillshade tersebut yang diatur terkait image extend-nya, nanti terkait lebarnya sebagai batas-batasnya seperti apa. Kemudian baru di-overlaykan dengan opacity-nya 0,5. Dan selanjutnya bisa ditambahkan menggunakan fungsi add to map, bisa ditampilkan langsung ketika nanti pengguna membuka website tersebut. Dan nanti untuk memudahkan dari tampilan-tampilan unsur-unsur yang ditambahkan, karena tadi kan sudah ada hillshade, kemudian ada polygon, polyline, circle, dan sebagainya, itu nanti bisa diatur bagian control layer-nya yang menambahkan terkait base maps, karena ada OpenStreetMap, kemudian S3, dan juga rupa bumi. Di bagian awal tadi dipanggil beberapa link milik bagian dari halaman-halaman yang dibutuhkan tadi, kemudian ditambahkan pada bagian control layer-nya, dan bisa digunakan atau dinonaktifkan atau diaktifkan secara lebih mudah dari pengguna websitenya. Dan selain base map juga ada bagian dari overlay maps. Kalau tadi base map mengatur terkait layer background atau base map yang akan ditampilkan, kalau overlay maps ini nanti terkait unsur-unsur yang akan dilakukan overlay. Karena tadi kan ada marker, kemudian circle yang bisa ditampilkan secara tumpuk-menumpuk. Dan nanti kalau marker ini akan memanggil fungsi variable markers yang memiliki fungsi layer group karena ketiga marker itu tadi disimpan pada variable markers. Jadi ketika nanti misalnya dinonaktifkan si marker ini bisa menghilang semuanya. Kemudian lanjut pada circle, ini akan mengatur terkait kenampakan dari lingkaran, juga polyline-nya, polygon, hillshade tadi sebelumnya di sana di Jakarta, dengan memanggil variabel-variabel yang sesuai yang telah dibuat pada script sebelumnya. Kemudian juga ada bagian variable control layer menggunakan fungsi control dari leaflet seperti base maps dan juga overlay maps. Kemudian pada bagian control layer ini diatur terkait bagian yang akan collapse. Jadi collapse ini mengatur terkait tampilan awalnya ketika nanti pengguna membuka websitenya bisa langsung membuka. Fungsi dari control layer yang melakukan seperti OpenStreetMap, rupa bumi, itu nanti bisa ditampilkan pada bagian kontrolnya. Dan juga selanjutnya terdapat bagian script yang mengatur scale. Scale ini nanti bisa diatur agar terdapat di posisi bottom right. Jadi di sini lokasinya di bagian bottom, di bagian bawah, di posisi bagian kanan atau right, dengan scale-nya menggunakan bagian dari imperial yang dinonaktifkan. Imperial ini adalah bagian yang mengatur terkait satuan yang digunakan. Karena di sini diatur false, jadi yang digunakan adalah satuan metrik. Kalau misalnya ini nanti diatur menjadi true, nah yang ditampilkan adalah KM dan juga MI. Namun karena di sini hanya akan ditampilkan fungsi dari satuan metriknya saja, maka diatur menjadi false. Baru nanti bisa langsung ditampilkan karena menggunakan add to map, dan juga dari unsur geolokasi. Geolokasi ini nanti bisa ditampilkan, bisa didemonstrasikan langsung di bagian website yang ada pada Chrome, di demonstrasinya saja. Yang nanti dari fungsi geolokasi ini bisa mengetahui terkait lokasi pembukaan website ini dengan nanti bisa memanggil
radiusnya dalam akurasi tertentu dibagi 2, dengan ketika nanti lokasinya ditemukan bisa menampilkan fungsi dari leaflet berupa marker dan juga circle-nya. Dengan pop-up-nya, yakni Anda berada dalam radius. Radiusnya ini nanti diambil dari perhitungan variabel di sini, karena dihitung menggunakan rumus ini, ditampilkan setelah string Anda berada di dalam radius, menggunakan fungsi penggabungan string, dan dilanjutkan dari meter dari titik ini, sebagai pop-up yang ditampilkan, menggunakan fungsi open pop-up. Dan juga ada circle, dengan latitude dan longitude-nya, dengan radiusnya tertentu, dengan fungsi add to map, jadi bisa langsung dihitung, bisa ditampilkan pada radius yang dihitung sebelumnya. Baru nanti ditampilkan menggunakan map on location found, hasil dari variabel di on location found ini. Kemudian ada juga fungsi dari alert-nya ketika nanti terdapat pesan error, karena nanti ada fungsi yang menampilkan apakah boleh atau tidaknya menggunakan lokasi di situ. Apabila tidak diizinkan akan ditampilkan dengan fungsi ini. Langsung saja apabila ditampilkan di dalam website yang telah dibuat. Nah, di bagian awal nanti akan ditampilkan pertanyaan terkait apakah boleh mengakses lokasinya. Misalnya boleh gitu nanti akan, allow on every visit, jadi tidak ada pesan error, jadi langsung diarahkan ke bagian geolokasinya, ditampilkan pop-up dengan radiusnya yang telah dihitung sebelumnya, dan juga, circle dan juga marker dari fungsi geolokasi sebelumnya di sini. Nah, dari website ini dilakukan upload pada GitHub, akun repository GitHub yang telah dibuat. Jadi bisa dilihat website-nya secara langsung melalui settings, kemudian bagian page, dan juga ada link yang bisa menampilkan website yang telah dibuat. Nah, di sini ada marker, ada circle di koordinat yang telah ditampilkan sebelumnya. Masing-masing memiliki base-nya sendiri-sendiri, bisa diatur sesuai kebutuhannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.